Selain dengan lembaga perbankan dan non perbankan tersebut, juga perusahaan atau PT itu bisa mengakses permodalan melalui macam perdana dan pasar sekunder. Nah, yang kalian lihat di setiap hari. Perdana itu adalah ketika dia PT itu mengeluarkan IPO untuk pertama kali ya. Hari ini atau kemarin atau akhir-akhir ini gitu ya, kalian bisa lihat Bukalapak membuka IPO yang harganya satu sahamnya. Nah, nanti pada waktu di pasar sekunder, harga itu bisa saja fluktuatif hasil dari perusahaan itu bagaimana ke depannya. Selain itu juga tadi adanya hukum permintaan dan penawaran. Kita sama mengenai asuransi. Ini merupakan ya. Sudah dapat belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, BMN udah dapat tapi? Sudah semester ini, Pak. Semester ini ya. Nah, nanti coba saya sedikit ya senggol gitu ya di asuransi BMN-nya ya. Karena materi asuransi juga materi yang sebagian keluar dalam ujian gitu. Oke, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan mengenai asuransi. Pada dasarnya asuransi diatur di dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, gitu ya. Kemudian diturunkan kembali di dalam Undang-Undang 2 tahun 2000 itu mengenai usaha perasuransian, gitu ya. Nah, terkait dengan usaha perasuransian, definisinya adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk waktu yang pasti dengan membayar sesuatu. Nah, unsurnya di sini ada 5. Yang pertama adalah penanggung, tertanggung, premi, peristiwa yang tidak pasti atau risiko gitu ya. Dan yang terakhir adalah polis ya. Nah, kemudian ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam pasal 246 asuransi adalah suatu peristiwa atau perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima suatu premi ya untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil ya, yang sudah pasti sebagai penggantian kerugian-kerugian besar yang belum pasti gitu ya. Kemudian di dalam pasal 247 ya, pertanggungan itu antara dengan dapat mengenai bahaya kebakaran ya, diatur di dalam pasal 287 dan seterusnya. Yang kemudian ada bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, yaitu pasal 299 KUHD gitu ya. Kemudian jiwa satu orang atau lebih ya, pasal 302. Kemudian bahaya laut dan perbudakan, pasal 592. Kemudian bahaya pengangkutan di darat, di sungai, di perairan dalam, ya, pasal 686. Kemudian, ya, penjelasan dari unsur asuransi, penanggung adalah pihak yang bersedia mengganti kerugian. Ya. Yang kedua adalah tertanggung, adalah pihak yang berhak atas pergantian kerugian. Jadi kalau penanggung itu adalah pihak asuransinya, tertanggung adalah pihak yang menerima atau yang tadi
membayar premi, ya. Sedangkan premi adalah pembayaran yang diterima oleh penanggung, polis adalah kontrak asuransinya, ya. Kemudian di sini ada peristiwa yang tidak pasti, ya. Bisa saja exposure, ya, kerugian yang dihadapi. Bisa yang kedua adalah peril, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian, gitu ya. Dan yang ketiga adalah hazard, segala sesuatu yang menambah kemungkinan kerugian. Nah, objek asuransi, ya, di sini adalah benda, jasa, jiwa, perseorangan, kesehatan yang orang tanggung jawab hukum. Kepentingan lain yang ada data hilang, rusak, rugi, dan berkurang nilainya. Fungsi asuransi adalah menanggung risiko, yaitu tidak adanya anggota masyarakat menghimpun dari masyarakat. Tujuan asuransi adalah mengurangi risiko yang sudah ada dalam masyarakat dengan cara mempertanggungjawabkan penuh pada pihak asuransi. Ya. Manfaat asuransi adalah rasa aman dan perlindungan. Ya. Polis membuktikan nama yang dipertanggungjawabkan, pendistribusian biaya dan manfaat yang adil. Polis data dijadikan jaminan kredit sebagai tabungan atau pendapatan dan alat penyebaran risiko, ya, membantu meningkatkan kegiatan usaha dan adanya dana, ya. Kemudian, ya, risiko adalah kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Cara penanggungan risiko atau menghindari risiko, yang pertama menghindari risiko itu sendiri, ya. Kedua, mengurangi risiko, ya. Yang ketiga, menahan risiko. Keempat, membagi risiko. Dan kelima, mentransfer risiko, ya. Lalu klasifikasi perusahaan asuransi, ya. Asuransi ada asuransi umum, ya, kerugian, hak milik, kebakaran, dan sebagainya. Lalu ada asuransi varia mengenai asuransi laut, kecelakaan, asuransi mobil, pencurian, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi jiwa mengenai kematian dan cacat, gitu ya. Prinsip-prinsip dalam asuransi, yang pertama adalah insurable interest, bahwa hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan risiko. Ada beberapa kriteria insurable interest, yaitu kerugian tidak dapat diperkirakan, ya. Kemudian kewajaran, katastrofik, ya, hal rugi sangat banyak, dan homogeneous, baru buat hak milik sejenis atau homogen, ya. Yang kedua, adanya itikat baik, ya, menjelaskan secara tegas benar suatu fakta. Lalu indemnity, yaitu ganti rugi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya. Proxima causa, ya, yaitu sebab yang jauh, peristiwa yang sangat secara berantai, ya. Kemudian subrogasi, yaitu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi untuk pihak ketiga yang menjadikan kerugian. Dan yang terakhir, kontribusi, gitu ya. Penanggung mengajak penanggung untuk lainnya membayar ganti rugi. Lalu yang terakhir, yaitu polis asuransi, adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Lalu penggolongan asuransi menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu asuransi sukarela, yaitu contohnya adalah asuransi kecelakaan, kebakaran kendaraan, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi wajib, yaitu asuransi sosial, tenaga kerja, ya, BPJS, dan sebagainya. Gitu. Kemudian menurut jenis usahanya, ya, dibagi menjadi dua macam, yaitu asuransi kerugian, ya, yaitu di dalamnya ada asuransi kebakaran, asuransi aneka, asuransi pengangkutan, dan yang kedua adalah asuransi jiwa, ya. Di sini ada group life insurance, ya, industrial life insurance, dan ordinary life insurance. Kemudian yang ketiga yaitu reasuransi, ya. Jadi kalau kita bicara perusahaan asuransi itu dibagi menjadi dua macam, ya. Perusahaan asuransi itu sendiri yang levelnya tingkat pertama, dan ada perusahaan yang level 2, yaitu perusahaan reasuransi. Nah, reasuransi yaitu perusahaan yang dia sebagai penanggung, ya, dan pihak tertanggungnya adalah perusahaan asuransinya, gitu ya.
Jadi yang membedakan antara reasuransi dan asuransi yaitu tadi bahwa reasuransi adalah perusahaan yang levelnya lebih tinggi dibandingkan perusahaan asuransi biasa, gitu ya. Dia melakukan penyebaran risiko tadi, ya. Nah, pertanggungan yang dipertanggungkan dan asuransi dari asuransi. Jadi penanggung adalah restorator dan tertanggung kredit company. Ya. Fungsi reasuransi adalah meningkatkan kapasitas akseptasinya, dan yang kedua adalah alat penyebaran risiko. Gitu ya. Lalu meningkatkan stabilitas usaha, dan yang terakhir meningkatkan kepercayaan. Kemudian ada namanya usaha penunjang asuransi, yaitu pialang asuransi, perantara untuk kepentingan tertanggung. Ya. Piala reasuransi, perantara untuk kepentingan perusahaan asuransi. Kemudian penilai kerugian, konsultasi aktuaria, ya. Lalu agen asuransi, pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Ya. Kemudian larangan usaha bagi asuransi. Yang pertama, perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi yang tidak berizin. Yang kedua, perusahaan penilai asuransi dilarang menilai kerugian terhadap perusahaan afiliasi dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Perusahaan konsultasi aktuaria dilarang memberikan jasa, ya, pada perusahaan asuransi jiwa pensiun sebagai afiliasi dari perusahaan A yang bersangkutan. Terus agen asuransi dilarang bertindak sebagai agen dari perusahaan asuransi yang tidak mempunyai izin jasa, ya, dari Menteri Keuangan. Ini adalah larangan-larangan bagi perusahaan asuransi. Kemudian pembinaan. Nah, pembinaan pengawasan asuransi meliputi kesehatan, keuangan, ya, baik solvabilitas, retensi, lalu investasi, reasuransi, dan cadangan teknis. Lalu penyelenggaraan usaha yaitu syarat polis, tingkat premi, syarat klaim, keahlian bidang asuransinya. Dan yang terakhir bahwa perbedaan antara perusahaan asuransi dengan perjudian, ya. Kalau asuransi bertujuan untuk mengurangi risiko pada perusahaan asuransi, ya. Sedangkan perjudian adalah menciptakan risiko yang belum ada yang menjadi ada. Yang kedua, sifatnya sosial, jaminan hari tua, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan perjudian merupakan sifatnya amoral, gitu ya. Kemudian asuransi adalah degree of risk dapat diukur, sedangkan perjudian itu tidak dapat diukur. Dan yang terakhir, kontrak asuransi sifatnya tertulis dan mengikat, sedangkan perjudian itu tidak tertulis dan mengikat. Ini untuk materi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, gitu ya. Jadi kalau kita bicara asuransi, dasar aturannya secara umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Namun, gitu ya, namun kemudian pemerintah, gitu ya, melakukan asuransi BMN, ya. Nah, tujuan asuransi BMN, ya, pada awalnya yaitu karena Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, oleh karena itu sudah beberapa kali tentunya dilakukan kajian, ya, kajian terkait dengan asuransi itu sendiri, ya, yang mana kalau kalian sudah dapat materi, gitu ya, sudah dapat belum materi dari saya? Sudah Pak, yang asuransi sama ini udah. Ya. Itu kan ada PMK 247 tahun 2016, ya, itu terkait dengan pengasuransian barang milik negara. Kemudian itu adalah awal, ya, awal adanya asuransi untuk BMN, gitu ya. Kemudian baru dilakukan penggantian atau dicabut dengan PMK 97 tahun 2019. Nah, terkait dengan asuransi barang milik negara, gitu ya, di dalam
tahun 2004 itu memberikan kewenangan dalam bentuk PP, gitu ya. Dulu ada namanya PP 6 tahun 2008 yang memberikan kewenangan untuk dilakukan pengasuransian pada BMN. Baru pada tahun 2016 baru jelas tertulis gitu ya di dalam sebuah PMK. Nah, dasar PMK tersebut didasarkan pada PP 27 tahun 2014 gitu ya. Nah, kemudian PMK yang tahun 2016 tadi dicabut, kemudian diganti dengan PMK 97 tahun 2019. Kemudian di sini ya kita baru melihat gitu ya, diatur di dalam pasal 45 PP 27 tahun 2014 bahwa pengelolaan barang dengan dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi tidak semua barang milik negara itu diasuransikan, gitu ya. Jadi hal-hal yang memang sekiranya jika rusak butuh biaya besar untuk membangun kembali. Salah satunya dalam bentuk yang diasuransikan adalah gedung, ya, gedung kantor dan sebagainya, gitu. Nah, kemudian untuk kendaraan dan sebagainya itu merupakan kewenangan dari instansi lain. Artinya, apakah dilakukan asuransi oleh kepentingan misalkan pejabat eselon 2-nya, gitu ya, itu boleh saja. Jadi itu asuransi dilakukan secara sukarela. Jadi itu tidak menjadi kewajiban dari APBN. Kemudian, ya, di dalam PMK 97 tahun 2019 mengatur tentang tata cara pengasuransian BMN. Dan kemudian tahapan pengasuransian BMN diatur di dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan 253 ya, tahun 2019 gitu ya. Nanti kalian bisa cari KMK 253 tahun 2019-nya. Kemudian kita masuk di dalam pengertian barang milik negara yang selanjutnya BMN, semua barang yang dibeli dan diperoleh dari beban APBN yang berasal perolehan yang sah. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerima premi ya oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung ya pemegang polis karena kerugian atau kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang memungkinkan derita tertanggung dan pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian asuransi BMN adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dengan pemerintah. Dimana asuransi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung. Ya, karena pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti terkait dengan barang milik negara. Nah, lingkup tujuannya yaitu tanah, pengamanan BMN, kepastian keberlangsungan pembiayaan pelayanan umum, bangunan, ya ini tanah dan bangunan nih yang tujuan utama. Yang ketiga, kelancaran tugas fungsi pemerintah dan tempat mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Prinsipnya adalah selektif, jadi tidak semua tanah dan bangunan itu diberikan asuransi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi penyelenggaraan pemerintah itu yang wajib hukumnya dilakukan asuransi. Lalu efektif ya pasti mana yang lebih prosesnya lebih mudah, tahapannya lebih cepat, efisien, lebih murah dan prioritas ya. Kemudian kewenangan dan tanggung jawabnya pengguna barang yaitu menetapkan rencana BMN yang diasuransikan, memenuhi kewajiban tanggung jawab ketentuan lainnya ya. Lalu Menteri Keuangan merumuskan kebijakan dan menentukan produk asuransi yang dapat digunakan. Sedangkan kuasa pengguna barang yaitu menyusun rencana pengasuransian, memenuhi wajib tanggung jawab dan ketentuan lainnya,
dan menyusun laporan pengasuransian tingkat kuasa pengguna barang, gitu ya. Kemudian ini adalah kurang lebih yang diasuransikan, besarannya 21 miliar, bahwa ada 1.360 unit gedung dengan nilai total 10,84 triliun. Jadi ini adalah nilai gedung tersebut yang diasuransikan. Tahapannya ya, tahun 2019 itu baru 1 kementerian lembaga, 2020 10, 2021 20 kementerian lembaga, dan 2022 yaitu 40 kementerian lembaga. Subjek asuransi BUMN, ya, konsorsium asuransi BUMN membuat perjanjian kontrak ya dengan Dirjen Kekayaan Negara sebagai pedoman pembuatan polis antara pengguna barang dan konsorsium asuransi BUMN, gitu ya. Di sini ada pengguna barang menunjuk satu satuan kerja pada kementerian lembaga bersangkutan, lakukan pengadaan jasa asuransi BUMN berdasarkan kontrak payung, gitu ya. Kemudian objek asuransi BUMN, gedung dan bangunan dengan kriteria mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang, menunjang kelancaran tugas fungsi penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, dapat mengikutsertakan sarana prasarana antara lain komponen struktural, mekanikal, elektrikal, dan tata ruang luar. Jadi ini ya terkait tadi prasarana yang mendukung tadi pelayanan pada masyarakat. Jangka waktunya adalah 1 tahun. Ya. Mengapa kok jangka waktunya 1 tahun? Yaitu tadi ya lebih menekankan kepada yang sifatnya selektif ya dan efisien. Gitu ya. Karena kalau jangka waktunya lebih panjang, uang yang harus dibayarkan, premi yang harus dibayarkan lebih besar, dan ini sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Ini kita belum mampu untuk pada tahapan yang lebih besar lagi karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih prioritas, gitu ya. Kemudian polis dan besaran premi asuransi ya disusun dengan mengacu pada polis standar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk asuransi. Polis ditandai oleh pejabat yang berwenang di satuan kerjanya masing-masing, ya, yang melakukan pengadaan jasa asuransi. Pimpinan perusahaan asuransi menjadi ketua konsorsium asuransi BUMN. Kemudian besaran premi asuransi BUMN yang tercantum pada polis mengikuti tarif yang tercantum pada perjanjian. Gedung kantor, bangunan gedung pendidikan, bangunan klinik, gitu ya, berdampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak dan hilang, menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah. Ya, ini diatur di dalam KMK 253 AMK 2019. Proses asuransi BUMN itu ada perencanaan, penganggaran terlebih dahulu, kemudian pengadaan, ya kalian sudah dapat ya pengadaan ya, lalu pengelolaan polis dan klaim, ya. Kemudian perencanaan itu kuasa pengguna barang, menyusun rencana pengasuransiannya, pengguna barang lakukan penelitian dan menetapkan pengasuransian BUMN, pengguna barang menyusun anggaran pembayaran biaya premi, setiap satuan kerja dan biaya lain dalam proses asuransi BUMN. Penyampaian rencana pengasuransian BUMN dilakukan paling lambat bulan Desember 2 tahun sebelum ditandatangani polis, gitu ya. Jadi ini kalau sebelum 2 tahun, ya, ini harus sudah menyampaikan rencana terlebih dahulu, jadi tidak sifatnya mendadak, gitu ya. Kemudian data yang dibutuhkan, gitu ya, rencana pengasuransian BUMN sekurang-kurangnya memuat pertama, data BUMN sesuai dengan daftar barang kuasa pengguna barang, meliputi kode barang, nama barang, nomor urut, ya, nomor urut pendaftaran, luas dan lokasi. Yang kedua, risiko atas BUMN, ya, apakah di situ termasuk memiliki risiko kebencanaan yang tinggi atau tidak, gitu ya. Risikonya ada berbagai macam, gitu ya. Misalkan kayak di Palu, maka di situ ada risiko liuifikasi, gitu ya. Kalau di Kalimantan ada risiko kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan konteks masing-masing satker itu, gitu ya. Kemudian penjelasan penggunaan fungsi BUMN, ya, apakah dia termasuk dalam fungsi pelayanan pada masyarakat atau tidak, gitu ya. Lalu pertimbangan pengasuransian, ya,
besarnya premi, jangka waktu pengasuransian. Data BMN dilengkapi dengan informasi termasuk detail atas ruangan, konstruksi gedung, bangunan, foto, sarana prasarana yang terdapat dalam BMN yang akan diasuransikan. Harus dilengkapi di dalam SIMAN, gitu ya. Kemudian penganggaran dan pengadaan. Ya, anggaran pengasuransian BMN dialokasikan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian lembaga yang bersangkutan. Pengadaan pengelola barang dan konsorsium. Pengasuran BMN berupa sarana prasarana yang tercatat secara terpisah dari gedung dan bangunan menjadi penambahan nilai gedung dan bangunan yang dipertanggungan dan dicantumkan di dalam polis. Ya. Mekanisme klaim asuransi, ya, penghitungan kerugian dapat melibatkan loss adjuster, ya, lalu revisi anggaran, ya, pengelola barang melakukan revisi anggaran sesuai besaran klaim yang di-store. Di sini pengajuan klaim, ya, pada penyedia jasa asuransi BMN setelah kuasa pengguna barang melaporkan adanya BMN yang terdampak bencana, kemudian pembayaran klaim dan pengadaan perbaikan, ya. Jadi ini proses dari pengajuan klaim, penghitungan kerugian, ya, lalu pembayaran klaim itu ke rekening kas umum PNBP, terus revisi anggaran, ya, sesuai besaran yang di-store, lalu pengadaan perbaikan. Nah, jika perusahaan asuransi tidak membayar, itu nanti menjadi piutang, ya, piutang negara yang ditagihkan pada perusahaan asuransi yang tadi yang mendapatkan perjanjian polis asuransinya itu, gitu ya. Nanti jadi mata kuliah itu bukan mata kuliah yang berdiri sendiri, gitu ya. Jadi ketika begini perusahaan asuransinya tidak membayar, dia sebagai utang PNBP, dia masuk pada materi yang lain, yaitu piutang, gitu ya. Nanti ada juga nih, nanti piutang kaitannya dengan lelang, gitu ya. Kalau perusahaan asuransi tidak mampu membayar, terus akhirnya sebagainya, dia pilot, gitu ya. Kemudian dia harus membayar utang, ya kita punya hak untuk mendahului untuk mengambil sejumlah uang, gitu ya. Lalu dilakukan pelelangan. Jadi materi yang kalian dapat, ya, di dalam manajemen aset itu bukan materi yang berdiri sendiri, tapi suatu materi yang saling berkaitan, gitu ya. Gitu. Kemudian pelaporan, ya. Penggunaan barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN berdasarkan laporan kuasa pengguna barang. Laporan tersebut menjadi bagian dari laporan barang pengguna, ya. Laporan pengasuransian BMN berisi data BMN yang diasuransikan, termasuk lokasi BMN, jenis risiko BMN yang dipertanggungjawabkan, ya, dipertanggungkan, jangka waktu pengasuransian BMN, identitas penyedia pertanggungan, ya, nilai pertanggungan, besaran premi yang dibayarkan, data pengajuan dan penyelesaian klaim. Kemudian di sini ada pemelihara dan pengamanan. Suatu satuan kerja melakukan prosedur pengamanan apabila terjadi risiko. Yang pertama, mencegah adanya kerusakan tambahan terhadap BMN yang rusak. Yang kedua, menjaga BMN yang rusak sampai dengan klaim telah selesai dibayarkan oleh konsorsium asuransi BMN. Kemudian penatausahaan dan penghapusan penggunaan barang kuasa pengguna barang melakukan penatausahaan atas BMN yang dipertanggungkan, dan yang terakhir pengguna barang atau kuasa pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan setelah pengajuan klaim asuransi pada konsorsium asuransi BMN. Lalu ada ketentuan-ketentuan lain. Yang pertama, BMN yang wajib diasuransikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diasuransikan sesuai dengan PN4 pengasuran BMN dengan ketentuan besaran premi adalah sebesar nilai bersih setelah dikurangi biaya akuisisi, antara lain komisi, diskon, dan bonus, dan pihak yang menyediakan pertanggungan adalah perusahaan asuransi adalah konsorsium BMN. Yang kedua, BMN yang berada di luar negeri dapat diasuransikan dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku di negara setempat dengan pengecualian besaran premi adalah sebesar nilai bersih setelah dikurangi biaya akuisisi, antara lain komisi, diskon, dan bonus, dan dilakukan perencanaan pelaporan pengasuransiannya. Yang perlu dilakukan, melaksanakan perencanaan kebutuhan asuransi BMN tahun 2020, memperkirakan biaya
perasuransian dan menyempurnakan data master aset bangunan pada SIMAN. Ya, ini adalah daftar usulan pengasuran BUMN. Ya, bentuk formatnya seperti ini. Kemudian ini daftar penetapan rencana pengasuransiannya. Ya. Lalu ada laporan pengasuransian BUMN. Dan ini adalah ya tadi ya, contoh ya gedung bangunan kementerian lembaga, misalkan Badan Informasi Geosipal. Di sini ada 33, totalnya segini, total dari preminya segini. Nah, gitu ya. Misalkan kita ambil contoh Kementerian Keuangan, ada sekitar 1.811 NP. Total nilai bukunya dari gedung dan tanah tadi sebesar segini, gitu ya, 11 triliun itu ya. Kemudian ini yang dipremikan, yang diasuransikan. Jadi kalau di total 14.472 NUP, total nilainya 55. Kemudian besarannya 109 miliar. Ya. Ini ininya apa? Kalau ada perlu ditanyakan bisa ke sini. Oke teman-teman, itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan. Materi untuk hukum bisnis sudah selesai, gitu ya. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau kita perdebatkan, gitu ya, supaya ada produksi ilmu pengetahuan baru, gitu. Silahkan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Siapa dulu nih? Oh, Dira dulu, Pak. Ya, kasih Ignas. Izin bertanya, Pak. Asuransi itu bisa diklaim 100% nggak ya? Kalau misalnya kayak gini, apakah bisa terjadi moral hazard? Maksudnya orang tuh jadi misalnya sengaja ngerusakin mobilnya atau misalnya sengaja ngerusakin kesehatannya gitu biar dapat asuransi gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Itu kembali lagi pada polis asuransinya ya, Mbak. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa bisa dapat 100% atau tidak. Karena pada dasarnya polis asuransi tetap berlaku pasal 1320 syarat sahnya perjanjian. Dan kata sepakat merupakan suatu dasar menjadi yang mengikat di dalamnya. Ya, apakah nanti sifatnya itu bisa 100% atau tidak, itu kembali lagi pada isi polisnya, gitu ya. Kemudian apakah terjadi moral hazard dan sebagainya, itu pasti dilakukan pada tahapan seperti ini. Nah, ketika kita mengajukan klaim, ya, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada penghitungan kerugian, ya. Apakah yang dilakukan ini kan penghitungan kerugian itu tidak hanya soal nilai, tapi juga formalitas. Apakah peristiwa tersebut atau hal yang tadi tertimbulnya suatu peristiwa tadi disebabkan karena kesengajaan. Misalkan dia memiliki asuransi kebakaran, terus ternyata rumah itu dibakar. Maka ketika diketahui bahwa rumah itu dibakar, diketemukan adanya bensin, terus dan sebagainya tersebut, dan bahwa itu merupakan pelakunya adalah orang rumahnya itu sendiri atau yang menyuruh lakukan adalah pemilik rumah, maka ya asuransi bisa saja tidak membayarkan klaim asuransi itu karena merupakan kesengajaan, gitu ya. Jadi di sini ya tadi harus benar-benar di sini poin pentingnya di sini. Di sini melibatkan pihak-pihak yang terkait, tidak hanya loss adjuster saja, tetapi juga termasuk kalau memang terkait dengan kebakaran ya pemadam kebakaran, polisi dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus mendapatkan bahwa benar-benar kebakaran itu benar-benar
suatu peristiwa yang tidak disengaja. Itu ya, Mbak. Ada lagi? Mungkin kurang puas jawabannya? Sudah Pak, terima kasih. Silakan selanjutnya. Ini Pak, tadi yang terdiri biaya akuisisi itu di apa aja ya Pak ya? Gimana Mas, ulangi? Yang terdiri dari biaya akuisisi tadi itu apa aja Pak ya? Nih, antara lain komisi diskon, bonus, dan lain-lain. Jadi intinya adalah ketika kalian mendapatkan atau melakukan suatu perjanjian asuransi, kan ada komisi, rabat, dan diskon dan sebagainya. Itu kalau menurut BMN gitu ya, itu harus dikurangkan pada besarannya preminya gitu, besarannya itu preminya gitu ya. Kenapa? Ya karena pada dasarnya itu adalah hak negara, sehingga harus dikurangkan dari besaran premi. Sebagaimana contoh misalkan nih, kalau kalian sering naik pesawat gitu ya, ada fasilitas kemudahan. Padahal kalian naik pesawat itu dibayari oleh APBN, katakanlah Garuda gitu ya. Nah, ketika ada suatu mendapatkan merchandise dan sebagainya, itu pada dasarnya hak dari negara. Gitu. Jadi bukan perorangan, tetapi itu merupakan hak negara, dan itu bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah, terkait dengan ini juga ada salah satunya komisi, diskon, bonus, rabat, dan sebagainya gitu ya. Ini merupakan sebagai pengurang gitu ya, pengurang ya besar premi yang tadi. Jadi kalau misalkan preminya adalah 1 juta terus dapat diskon 10%, ya harusnya membayar preminya negara itu ya cukup tadi ya, 1 juta kurangi 10% gitu. Gambarannya seperti itu, Mas. Kalau di BMN sudah sampai mana hari ini kuliahnya? Pemanfaatan sudah? Pengamanan, Pak. Pengamanan pemeliharaan Pak. Pengamanan dan pemeliharaan. Dosennya siapa? Bu Intan. Itu Bu Intan ilmunya banyak, kalian serap tuh terkait dengan BMN. Nah, apa yang saya katakan di dalam asuransi BMN ini merupakan hal yang sifatnya garis besar gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak detail, nanti ketika Bu Intan menjelaskan lebih detail ya pakai punyanya Bu Intan gitu ya. Karena ini saya hanya menjelaskan dari sudut pandang asuransi, maksudnya gini, asuransi BMN dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu. Jadi saya tidak mendetail bagaimana prosesnya, tahapannya, penilaiannya, dan sebagainya. Jadi saya hanya memberikan gambaran secara umum. Karena kalau di tempatnya Bu Intan nanti materinya sampai KMK tadi. Ya, KMK tahun 2019 itu ada tahapan yang detail satu persatu gitu ya. Dan itu nanti ada ceritanya juga. Kenapa kok 2016 berubah menjadi tahun 2019 itu kenapa dan sebagainya. Itu nanti di mata kuliahnya BMN. Karena saya ini hanya memberikan gambaran saja asuransi BMN itu seperti ini. Tapi saya lebih fokus ujiannya yaitu mengenai tadi bagaimana hukum asuransi yang berada di Indonesia. Jadi kalian bawa adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya. Lalu di dalamnya ada Undang-Undang tahun 92 terkait dengan usaha perasuransian. Nah, usaha perasuransian ini juga ada kelemahannya, gitu ya, bahwa di situ, gitu ya, usaha perasuransian itu harus dalam bentuk PT, gitu. Sedangkan bentuk badan usaha ataupun badan hukum, gitu ya, itu pas banyak
situ ada BUMDes, ada koperasi dan sebagainya. Nah, ini kok hanya dibatasi PT. Ini kenapa? Itu kan jadi sebuah pertanyaan gitu ya. Kenapa kok hanya dibatasi PT? Kenapa kok BUMDes dan sebagainya tidak gitu. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan karena perkembangannya ya saat ini ya tadi padahal modal sosial, modal masyarakat itu banyak, dia ingin melakukan usaha-usaha gitu. Tidak terbatas operasi itu hanya simpan pinjam. Usaha rumah sakit pun ya itu harus kalau pihak swasta harus dalam bentuk PT ya. Sedangkan masih banyak lagi gitu. Koperasi, BUMDes dan sebagainya itu juga dimungkinkan membentuk operasi membentuk rumah sakit dan sebagainya. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu dilakukan pengkajian ya. Jadi teman-teman nanti bisa memahami lah kenapa kok di undang-undang ini hanya PT, undang-undang ini hanya PT dan sebagainya. Kok PT kok diberikan privilege dengan badan usaha lainnya kok enggak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi punya reasuransi itu alat penyebaran risiko itu gimana, Pak? Gimana Mas? Ulangi Mas. Yang fungsi reasuransi yang alat penyebaran risiko. Oh, yang ini ya. Nah, di sini ada namanya reasuransi. Mana tadi? Nah, ini adalah sebagai alat penyebaran risiko. Nah, ini harusnya digambar gitu ya. Kelihatan nggak tangan saya? Kelihatan ya, tangan saya kelihatan ya. Ini adalah apa namanya? Katakanlah saya pemilik kapal, ya, kapal tanker. Ya, saya ingin mengasuransikan kapal ini, nilai kapal ini 1 triliun. Ya, maka premi asuransinya saya bayar sebesar katakanlah setelah disepakati sebesar 20 miliar kan, oleh perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi 20 miliar mendapatkan pembayaran dari saya, dia kan mengelola uang 20 miliar ini, gitu ya. Nah, karena ini besar dan ini memengaruhi ya kinerja perusahaan asuransi tadi, ya, maka dia perlu melakukan reasuransi, ya, melimpahkan pada perusahaan asuransi kepada yang di atasnya, katakanlah A. Nah, kelihatan semuanya. Ya, A di sini. Perusahaan reasuransi A menanggung sebesar 10 miliar, kemudian reasuransi kedua, perusahaan reasuransi B menanggung 10 miliar. Gitu ya. Maka di sini ketika ada klaim dari yang kapalnya tenggelam tadi, dia tenang saja. Kenapa kok tenang saja? Dia tidak akan langsung goyang karena kan harus membayar besarnya 21 triliun gitu ya. Karena apa? Di sini sudah ada perusahaan reasuransi yang di atasnya. Dia akan membantu perusahaan asuransi di bawahnya. Jadi perusahaan reasuransi ini adalah membackup tadi perusahaan asuransi yang di bawahnya. Itu adalah penyebaran risiko. Ketika terjadi klaim, dia tidak terjadi gagal bayar. Dan di perusahaan reasuransi di Indonesia itu sifatnya masih terbatas ya, sangat sedikit sekali. Jadi banyak sekali perusahaan reasuransi itu justru keluar, gitu ya. Maksudnya keluar tuh ya dari luar negeri yang melakukan perusahaan reasuransi itu yang menjadi beberapa catatan ya, yang belum baik di Indonesia terkait dengan sektor asuransi ya. Karena sektor asuransi merupakan sektor yang tidak lagi
berkembang dengan baik, gitu ya. Jadi bisa dikatakannya perkembangannya terjadi perlambatan. Gitu. Sehingga 2016 itu mengapa ada perusahaan ada aturan IPMS, salah satunya selain tadi melakukan pengalian risiko pada perusahaan asuransi, yang kedua juga pertimbangannya adalah tadi mengalihkan atau memberikan stimulus atau insentif di sektor asuransi. Salah satu pertimbangannya itu tidak keluar di dalam peraturan perundang-undangan ya, itu adanya di notulen rapat itu. Jadi ya itulah kenapa kok terkadang itu peraturan perundang-undangan itu tidak bisa memberikan lengkap gitu. Nah, yang tahu sejarahnya dan bagaimana ya Bu Intan gitu ya. Saya dapat informasi ya dari beberapa sumber gitu. Seperti itu teman-teman. Ada lagi? Kita foto dulu yuk. Aktifkan kamera. Sudah? Tiga, dua, satu. Ada yang belum masuk hari ini? Izin Efraim belum bisa dihubungi, Pak. Tahu kenapa? Belum ada info, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Teman-teman, saya izin dulu sebentar ya. Ada pertanyaan dari WA. Bentar ya.
Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Minggu depan kita kuis ya. Soalnya berapa, Pak? Jadi soalnya bikin sebuah tulisan, karya tulis ilmiah dengan data kalau bahasa metodologinya adalah yuridis normatif. Jadi peraturan perundang-undangan, ya. Jadi tidak menggunakan wawancara, tapi menggunakan peraturan perundang-undangan, terus jurnal maupun sebagainya untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada selama ini. Temanya yang dapat diambil mengenai PKPU, ya, kemudian surat berharga, kemudian lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank, kemudian ada pasar modal, dan yang terakhir asuransi. Begitu teman-teman. Jadi kalian mengambil tema yang mana terserah, gitu ya. Itu yang tema yang dibatasi gitu. 2000 kata. Jadi cuma latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan. Nah, jangan lupa daftar pustaka. Menggunakan body note. Ya, minimal ya tadi. Minimal ada 5 jurnal dan 2 buku. Kalian boleh siapkan bahannya dari sekarang, mengerjakannya nanti waktu di besok untuk kuis gitu. Ada yang mau ditanyakan, jadi nanti ada landasan teori di dalam pembahasannya gitu. Jadi tidak hanya asal membahas, tetapi ada landasan teorinya. Pakai teori apa? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? 2000 kata itu kan sedikit ya, sekitar 10 halaman. Karena kalau saya ngomong 10 halaman, nanti kalian fontnya 48 Arial gitu kan, saya ditipu. Kalau batasannya jumlah kata kan kalian nggak bisa menipu saya gitu. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu isu yang diangkat itu kita yang nentuin sendiri atau gimana, Pak? Harus ada rumusan masalah. Misalkan tadi di dalam apa itu namanya, undang-undang perasuransian, ya, undang-undang tahun 92, bahwa yang dapat mengajukan dirian perusahaan asuransi harus dalam bentuk PT. Nah, namun ya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk badan hukum itu tidak hanya PT, ada koperasi, ada BUMDes dan sebagainya. Nah, terus kamu mengambil teori keadilan menurut John Rowe. Wah, ini tidak adil, tidak fairness, tidak tidak memberikan hak yang sama untuk pendidikan. Nah, kamu bahas tuh di situ dengan teori itu dikaitkan dengan perusahaan asuransi, pendirian perusahaan asuransi, ya, masuk kan dibahas di situ. Itu ketemu ada masalah, gitu ya, ada masalah kan, kok nggak adil. Nah, kebanyakan itu mahasiswa itu hanya menjelaskan prosesnya saja. Itu bukan nggak ada masalah itu. Kalau proses pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali kamu pakai metode pendekatan yuridis empiris. Itu baru kelihatan bandingan aturan dengan pelaksananya seperti apa. Tuh. Tapi kan ini yang saya minta adalah metodenya adalah metode yuridis normatif, sehingga kamu harus menemukan adanya sebuah masalah. Gitu. Masalahnya apa? Gitu.
Ketika tidak dapat menemukan masalah, maka pembahasan itu tidak bisa terjawab. Itu salah satunya. Ada juga yang kedua, misalkan terkait dengan pasar modal. Nah, baru-baru ini ya Bukalapak melakukan tadi IPO perdana gitu. Nah, peminatnya sepi pada masa pandemi. Nah, ini menarik nih untuk dikaji. Kenapa kok sepi dan sebagainya. Nah, ternyata di masa pandemi semua pihak dalam kondisi yang sedang lesu dan sebagainya. Ya. Itu kamu bisa bahas tuh di dalam seperti apa. Terus contoh lagi apa ya? Tadi PKPU. Nah, bagaimana nih ya kedudukan piutang negara ya dengan ketika seorang debitur dinyatakan dalam PKPU. Nah, itu bagaimana piutang negara itu, apakah dia tetap sebagai hak mendahului, memiliki hak mendahului atau tidak? Bisa kalian bahas tuh di dalam. Itu adalah beberapa contoh permasalahan-permasalahan. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Izin Pak lagi. Nah, kalau misalnya permasalahannya itu emang sudah ada yang emang real terjadi sekarang, misalnya ada di internet atau gimana, terus kita ngebahasnya boleh ya Pak? Masalahnya ada di internet, tapi belum ada yang membahas atau sudah ada yang pernah membahas? Belum ada, misalnya kayak yang emang real terjadi sekarang gitu Pak. Boleh aja. Baik Pak, terima kasih. Nanti kalian bisa cari aja di Google gitu ya, masalah-masalah PKPU. Nah, nanti muncul banyak tuh. Atau masalah-masalah mengenai surat berharga, contoh cryptocurrency. Nah, bagaimana status legal hukum legalitas dari Bitcoin di Indonesia? Oh, itu kan apakah legal atau tidak Bitcoin itu? Kalau sifatnya hanya peraturan BI, apakah itu merupakan suatu legalitas yang sah, gitu kan? Bisa diperdagangkan? Nah, bagaimana nanti kaitkan dengan perlindungan konsumen, perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara, kan itu, hak konstitusi negara, itu kan banyak tuh kaitannya. Bisa dipahami ya pertanyaan-pertanyaan saya, masalah saya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Wah, Di ini luar ada ini, agen intelijen CIA. Kan yang di materi model itu kan Bapak ada suruh buat perbandingan hukum PKPU pilot common law, civil law, tradisional sama sosialis. Kalau sosialis kan misalnya contohnya Cina ya. Banyak, nggak ada Cina aja. Korut, Oh iya. Vietnam, Saya Rusia. nemunya itu Pak, itu Cina baru memperkenalkan bankrupsi itunya 2006 Pak. Benar tuh Pak ya? Apa, Mas? Dulu lagi, aku nggak dengar. 2006 apa? Cina baru memperkenalkan bankrupsi itunya. Apa? Pilotin, hukum pilotnya Pak. 2006. Itu benar ya Pak? Kalau saya lihat dari McKinsey. Ya, 2006 baru Cina ada proses kepilotan. Cina itu ekonominya sangat bagus, itu hanya di atas kertas ya. Faktanya nggak seperti itu ya. Jadi banyak
ada kota itu namanya kota mati gitu ya. Jadi di situ banyak perumahan dan sebagainya, tapi kosong gitu. Itu bahaya banget tuh. Dan Cina itu selalu tadi, ya saya bukan menjelek-jelekan Cina ya, tetapi ya kalau kita mengambil data dari Cina, kita harus membandingkan dengan data yang lain juga, gitu. Ya. Jadi Cina itu apa namanya? Bisa dikatakan ya fundamental ekonominya ya sedikit rapuh gitu. Kenapa kok sedikit rapuh? Karena dia tadi mengejar pertumbuhan ekonominya 2 digit terus. 13, 14 kita segitu kan. Itu yang tadi kalau saya mengatakan ini apa namanya? Bangunan-bangunan di Cina itu bisa dikatakan gampang rubuh gitu ya. Kenapa kok gampang rubuh? Ya itu tadi ya. Kalau terjadi pembangunan itu menjadikan poin plus, memberikan tambahan di GDP-nya gitu. Padahal kan kalau kita bicara dari sudut pandang konstitusi negara kan harusnya negara itu melindungi warga negaranya semaksimal mungkin gitu ya. Sehingga ketika dibuat sebuah gedung ataupun dibuat sebuah bangunan ya harusnya memiliki standar bangunan yang layak untuk dihuni. Jadi tidak mudah rubuh, tidak dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang saling kontradiktif gitu. Itu yang kalian harus hati-hati kalau membahas soal Cina. Nggak hanya Cina ya, di negara-negara di Afrika juga ada hal yang demikian juga. Gitu. Untuk ada yang lain? Silakan. Gimana Fadil? Ada yang mau ditanya? Kalau PKPU sama pilot di tradisional law gimana Pak? Tradisional law itu kan contohnya Mongolia. Mongolia, Muslim itu kan ada itu dan itu diatur gitu. Di Arab Saudi juga ada kan Muslim dan tradisional law masuk dalam sistem hukum itu. Kalau mau membahas itu juga bisa kok yang lebih mendalam dibandingkan tidak hanya di modul saja. Saya kemarin bingung nyari sumbernya sih Pak. Tradisional sama sosialis soalnya payah banget. Kenapa? Tradisional dan sosialis kenapa? Sulit dicarinya di internet. Hampir nggak ada. Kalian sudah buka Sinhub belum? Udah pernah buka ini belum? Tulisan saya kelihatan tuh di tempat kalian? Belum, Ya. Pak. Ini. Udah. Ya, Pak. Gitu. Jadi memang kalian harus yang kalian cari ini kata kuncinya. Itu kata kuncinya itu tidak sama dengan ya minta tolong Google Translate untuk menjelaskan. Karena di masing-masing negara antara PKPU dan pilot itu teknologinya bisa berbeda-beda. Antara Inggris dengan Amerika aja beda teknologinya. Meskipun kedua-duanya mengenai kepilotan. Ya kan? Kalau di itu kan begini nih. Bentar.
Kalau di Amerika dia menggunakan istilah bangkrut, ya kan? Di Inggris, ya, dia menggunakan istilah namanya insolvensi. Nah, ya, di Belanda dia menggunakan istilah faillissement. Nah, itu membedakan loh. Di Cina itu juga istilahnya juga beda lagi. Itu teman-teman. Jadi memang berbeda-beda. Istilah yang digunakan masing-masing negara itu berbeda-beda. Kira-kira begitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar ya, saya ada telepon. Ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau di break room, gitu ya, terus kemudian kalian share screen, kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Jadi kalian besok masuk sesuai dengan nomor break room-nya, kemudian kalian share screen. Jadi nanti saya ngawasinya per room, gitu ya. Bentar, saya ada telepon lagi. Bentar ya. Ini masalah SPMB belum selesai. Bentar ya.
Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalian mulai sekarang bisa membuat formatnya dulu kan, judulnya A, poin A latar belakang, poin B rumusan masalah, ya rumusan masalah itu adalah kalimat tanya, terus pembahasan, terus kesimpulan, daftar pustaka kan gitu. Terus poin-poin apa saja, kan bisa kamu mulai tulis. Nanti besok kalian ketika mulai bikin menulis begitu kalian sudah punya konsep. Nanti masuk pada ruangan masing-masing. Nanti saya akan awasi. Posisinya adalah share tulisan kamu di dalam roomnya masing-masing. Gitu ya, jelas ya. Dan pastikan bahwa tidak ada kesamaan tulisan dengan penemu yang lain. Jadi kalian mulai sekarang sudah dibagi dengan teman-teman yang lain, kamu mau ngambil apa dan sebagainya. Nanti besok atau sebelum kuliah kalian kirim dulu daftarnya, nama, ambilnya apa, gitu, temanya apa, dan judulnya apa. Karena soal ujiannya sangat-sangat mudah ya besok ya. Gitu. Soalnya berapa sih? Soalnya IC 7, kasusnya 2. Kalau yang litigasi, Pak. Oh, litigasi. Hukum bisnis. Ya, saya nanya kalau yang litigasi. Oh, yang litigasi. Kenapa kok nanyanya yang litigasi? Karena ya biar keduanya gitu, Pak. Kan duskunya sama. Litigasi soalnya IC 10, soal kasusnya 1. Iya, terima kasih, Pak. Yang udah ketebak itu soal kasusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan.
mata kuliah mata kuliah semester ini apa aja tuh? PAP. Ujiannya ini apa namanya? Kerjakan bukan UL apa? PMKI apa namanya? PPIMK, Pak. PPMK. Ya kan? PAP kan itu. Terus hukum litigasi, hukum bisnis, lalu pengelolaan piutang, terus apa lagi? Baru 4. Manajemen KND. Oh ya, KND. Piutang negara. Terus apa lagi? BMN. BN. Terus Makro. dua lagi. Ekonomi makro, Pak. Makro siapa yang ngajar? Pak Urianto. Pak. Kemudian Pengadaan barang jasa, Pak. yang ngajar? Pak Julius Ali. Pak Julius, Pak Wuryanto, Bu Intan. KND siapa yang ngajar? Pak Hendro, Pak. Piutang Pak Yaser. Pak Heriantoro. Pak Heriantoro. Litigasi Pak Imam. Apa Pak J? Pak Imam. Pak Imam. Terus apa lagi? Udah ya? Oke. Berarti di kelas ini nggak ada yang jelek dong ya? Ininya, nilainya. Frame udah masuk belum? Belum, Pak. Oh, belum. Kalian sudah mengenali frame dengan baik? Sudah Pak, tadi malam itu dia ingat kalau ada kelas pagi, malah ngingetin kita bertiga, kan ada kayak grup GA gitu Pak. Efram tuh sudah ngingetin kalau hari ini pagi ada kelas gitu. Dia nilainya bagus gak sih di kelas? Kalian ini nggak dapat daftar anak-anak yang ini nggak? Ada, Pak. Termasuk kategori itu, Mas? Enggak. Kalau kemarin di survei angkatan tuh dia nggak isi, Pak. Jadi nggak masuk data. Kalian ada tender nggak sih? Ada Pak dari angkatan. Ada. Ada ya. Yang di tender biasanya PAP, KND, apa lagi? Makro, Pak. Makro. BMN nggak ya? Enggak tender, tapi berupa modul. Apa? Modul. Oh. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Mumpung masih slow, masih santai ini. Kalau besok kan nggak. Izin, Pak. Ya. Kalau isinya apa berhubungan dengan misalnya kayak fatwa lembaga itu ya, MUI atau apa, kita bisa masukkan di jurnalnya itu apa enggak, Pak? Misalnya tentang perbankan syariah. Perbankan syariah, terus kita boleh masukkan, tadi kan dari undang-undang saja, Pak. Kalau dari fatwa MUI itu apa boleh, dan fatwa
lembaga Darul Islam yang lain boleh. Ini yang harus kalian ketahui, apa dulu nih masalahnya. MUI itu kan memutuskan sebuah fatwa, itu kan ada kaitannya, gitu ya. Apakah misalkan contoh terkait dengan cloning. MUI berpendapat cloning itu bagaimana, kan gitu ya. Nah, ini yang kamu ingin bahas apanya? Fatwa MUI yang mana, gitu. Nah, itu kan kaitannya sama perbankan syariah. Maka di situ dilihat dulu nih dari undang-undang perbankannya. Lalu kok muncul perbankan syariah, kemudian masuk di dalamnya. Nah, sebenarnya kan isu yang terkait dengan bank syariah itu ada dua hal yang besar. Yang pertama yaitu terkait dengan penggabungan bank-bank syariah milik negara. Ya, dulu ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, kemudian ada BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, ini ada nggak permasalahan terkait dengan hal itu? Ya, apakah nanti justru Bank Syariah Indonesia itu tidak lagi membiayai yang sifatnya mikro dan sebagainya? Itu yang selalu isu yang ada di dalam masyarakat kan itu. Ya. Yang kedua, yaitu isunya adalah kemarin terkait dengan pernyataan dari siapa itu yang menjadi tersangka bahwa bank syariah itu lebih menjerat dan sebagainya. Ini harusnya tadi ya disampaikan, dijelaskan ya bahwa apa itu istilahnya, kenapa kok bisa muncul pernyataan itu, gitu ya. Masalahnya di mana itu bisa kalian bahas di dalamnya. Nah, ini makanya ini pernyataan MUI yang mana, gitu kan? Harus ada kaitannya. Jadi aturan hukumnya apa, pernyataannya apa, gitu. Itu Mas. Jadi tidak bisa pernyataan MUI berdiri sendiri itu tidak bisa, harus ada kaitannya dengan ya misalkan mata kuliah kita kan hukum bisnis, terus kamu bicara mengenai cloning ya itu kan nggak ada hubungannya gitu Mas. Dia nanya siapa ya, Mas Iqbal. Iya. Ifraim. Halo Pak. Kamu saya absen nggak masuk ya hari ini ya, karena baru masuk jam 9. Iya nggak apa-apa Pak. Kenapa kamu telat? Ketiduran Pak. Emang kamu tidur jam berapa? Jam 3-an lagi ada masalah tidur sayanya Pak. Maaf.